Hai Beb, Hai, lu di mana? lagi di kos aja nih. Oh gitu, gue pengen main ke tempat lu dong, gue lagi bete di rumah nih. Ya udah, yuk main yuk. Gue main ke sana ya, lu mau kemana kan? Enggak sih. Oke deh, gue main ke tempat lu, ntar kalau gue udah sampai depan tempat lu, gue ketok pintu deh. Oke deh kalau gitu. Siapa sih? Temen gue dulu waktu di MasterChef. Oh, mau main sini? Iya mau main. Hai semua, selamat datang di Raka BK. Kalau misalkan lo ngeliat konten ini di YouTube Pita Kuning, berarti ini adalah konten kolaborasi antara Yayasan Pita Kuning Indonesia dengan Rebecca Swiki. Ya, jadi kini kita ngobrolin dengan hal-hal yang memang kita mau obrolin yang berkaitan dengan nostalgia tahun 90-an ya. Ya, 90-an. 90-an biasanya, karena yang anak-anak yang kami dampingi juga di Pita Kuning itu adalah anak-anak dengan kanker. Harapannya mereka juga punya hal-hal yang bisa dinostalgiakan ketika nanti dia dewasa gitu. Tapi kita mau lihat dari sudut pandang kita anak 90-an. Yes. Karena kan gue anak 92, dia anak 96. 2000. Lanjut. Dia datang nih. Hei, mana aja sih? Mana aja Ya lu? ampun, kamu lagi bete banget sama gadis di Kenapa rumah. sih? Ntar lah gue cerita. Yaudah, yuk. Siapa itu? Ih, kenalan dulu nih. Ah, teman lo. Iya. Nih, kenalin nih. Temen lu ya? Iya. Halo, Dafa. Raka. Ya ampun, Oh, iya. manja. Duduk. Duduk. Ya. Ada gitar nih. Ukulele. Oh, ukulele. Heeh. Dari mana, Dafa? Dari kosan gue. Kan dari kosan. Iya. Kenapa sih bete? Biasalah. Kalau kayak gini kan, gue kan suka pulang ke rumah. Sekalinya gue pulang, gue tanyain, "Ya Pak, bawa pacar enggak? Pacarnya mana?" Gitu. Ya apaan sih, masih kecil gitu. Maksudnya dong nikah nih teman anak apa sih? Kakak-kakaknya udah pernah nikah, masa dapat belum? Ih, ntar aja lah gitu bro. Lu risih tau kalau dibilang kayak gitu. Ih, jadi kayak gimana ya, kayak kesannya tuh emang nikah harus dipaksa gitu kan? Enggak ya kan? Ntar juga nikah ya kan lama-lama. Tanyain mulu, gue gedek banget kalau udah gitu, udah bad mood aja. Bawanya pengen balik lagi gitu pulang tuh. Males dah kalau lagi kumpul-kumpul keluarga begini. Soalnya kan keluarga-keluarga yang lain kan pada bawa pasangan gitu kan, bawa anak gitu lah. Gua kan enggak. Iya, lebih Lebih apa? Lah kan ceritanya gua harus seperti itu ya kan. lebih apa? Lebih rembong yang punya acara kami loh ini. Iya. Ceritanya bintang tamu gitu kan. Kita diam aja dia ngomong. Gue sampai mes ini temen lu di MCI. Iya. Dia tuh jadi dulu kita tuh ada love hate relationship gitu ya, Pak. Artinya apa banget? Kita sering ngomong-ngomongin di depan tapi Sering ngerumpi-ngerumpi gitu. ngomongin diri masing-masing juga kan. Emang lu umur berapa, Dav? Kelihatannya lu masih kecil lah gue. Apanya? Oh, Umurnya lah, Beb. Oh, kecil umurnya. Umur. Berapa? Kelihatannya 25. Enggak, itu ketuaan. Serius? Serius lah. Ih, Gue muda masih banget. kecil. Heeh. Berapa? Aku masih 22. Ih, masa dua-dua udah suruh nikah sih? Ya tahu biasa lah main keluarga kan gitu, ada Iya, aja yang memang- rempong. Memang orang tua zaman sekarang tuh kenapa ya pengen banget anaknya cepet nikah. Tapi mungkin karena ini kali orang tuanya Dava melihat teman-teman Anya itu punya anak yang memang udah pada nikah. iya, yang sepantaran tuh loh. Gue aja umur Iya. teman gue umur 20 udah nikah juga. Iya sih, Ngapain sih teman-teman nikah gue juga buru-buru ya? banyak yang udah nikah, tapi kan gue juga nggak pengen cepet-cepet dulu nikah karena kan Tapi kawin udah. ya gitu deh. Biasanya kawin Pengen tuh tahu abis aja, ini, baru pengen tahu ketemu aja, juga kayak ya. pengen deh dia. Teman-teman gue umur 20 25 tuh memang katanya usia-usia matang menikah. Iya sih, tapi kan aku masih 22 gitu, jadi kan aku tuh mikirnya gini loh, kalau untuk pernikahan itu emang itu salah satu kewajiban gitu ya. Ya kan, enggak juga kewajiban Enggak tapi juga. mayoritas tuh kalau orang-orang tuh kalau udah dewasa tuh ya Nikah, menikah gitu iya, kan. bener. Nah, tapi gue merasa gue belum dewasa gitu, gue belum punya apa sih karir yang bener kayak usaha kayak gitu, penghasilan tetap gue masih, penghasilan gue aja masih harus nyari kesana kesini. Nah, tapi mungkin karena itu kali orang tua melihat, oh Dava nih kayaknya
belum cukup mapan gitu kan, atau pekerjaannya belum cukup matang, karena mungkin orang tua zaman dulu kan dia melihat pernikahan itu sebagai sebuah solusi. Kan tagline banyak anak banyak rezeki. Oh iya. Iya kan? Jadi nikah dulu baru punya rezeki gitu. Karena karena kalau di Islam itu kan melihat bahwa setiap anak itu punya rezekinya. Deket-deket terus ya sis. Iya. Takut ada kabel colokan, takut kesetrum. Takut kesetrum jadi. Biasanya dicolok ya? Iya, biasanya gitu. Cilok aja Nggak dicolok apa-apa, kita ya. kan cewek semua di sini ya. Iya. Kita kan sama, satu frekuensi ya, Bu. Ya, tapi kalau misalkan di Islam itu, anak itu kan punya rezekinya masing-masing. Nah, jadi itu yang dipercaya bahwa semakin lu nikah cepet sebagai solusi, Rezekinya makin banyak. iya, punya anak, lu punya rezeki gitu. Makanya Daripada nggak bener deh, mending nikah terus punya anak gitu. Iya. Mungkin itu kali pemikiran orang tua lu. Pemikiran orang tua gue biasanya begitu ya. Tapi pemikiran gue tuh lain gitu. Pemikiran gue tuh, gue nikah, terus gue nggak punya modal apa sih, misalnya nggak punya modal yang cukup, nanti ujung-ujungnya berantem sama istrinya. Terus lama-lama berantem kan bisa. Istri apa? Ya maksudnya bukan istilah pasangan kita. Aduh. Enak ya, lebih fleksibel ya gitu ya. Gitu Mbak. Oke, Mbak. Mas. Apa sih? Iya, makanya kalau misalkan diperbandingkan dengan anak-anak zaman sekarang kan melihat pernikahan memang harus mapan dulu. Gitu kan, karena memang pertimbangannya mungkin lebih banyak Zaman ya. dulu sama zaman sekarang beda ya. Soalnya gini ya, kalau misalkan kita nikah zaman sekarang gitu kan, apalagi jodoh-jodohin kayak gitu nih, terus kita belum punya kerjaan yang tetap, apa kita belum mapan, kan ujung-ujungnya nyatu sama orang tua, sama mertua, kan malu. Biasanya kalau kayak gitu tuh malu. Kita mau masak, misalnya kita mau masak daging ya, beli duit 100.000 nih, kita masak daging cukup buat berdua, sedangkan kita bikin di sebelah kita ada mertua. Nah, mungkin doang kita masak sedikit buat kita sendiri, yang penting kita harus masak banyak. Minta gitu. duitnya sama mertua aja. Ya malu lah gua. Makanya gue pengen nikah tuh nanti kalau misalkan gue udah punya rumah sendiri, bisnis sendiri, baru deh gue nyari pasangan gue. Tapi kalau misalkan dengan orang tua lu tahu nggak alasan orang tua lu dulu menikah? Mungkin karena ada flashback kenapa alasan orang tua menikah. Orang tua gue dulu nikah umur 16 tahun. Oh, serius? Wow. Seriusan? 16 tahun? Iya, emak gue lagi sekolah. Buset, itu udah bisa Emaknya akhirnya gue bisa lepas gitu. Udah. emaknya tuh bapaknya 16 tahun. Mak gue. Mak gue 16 tahun. Bapaknya? Bapak gue sekitar 17 tahun atau 18 tahun lah ya. Ya udah bisa. Masih sama-sama Ya udah. sekolah. Kencingnya belum lurus. Ya namanya KTP dituain gitu lah dulu tuh. Nah, ya alasannya kan. kenapa? Alasannya dulu mak gue tuh sekolah nih, bapak gue demen banget kalau bapak gue nggak dapetin mak gue, makanya mau bunuh diri. Akhirnya mak gue kasihan sama dia, saling cinta juga. Akhirnya nikah lah. Zaman dulu cuy. Zaman dulu kan. masih Biasa. sering surat-suratan, gak ada handphone dulu kan. Iya. Saling sekolah-sekolah. Kalau kamu mau aku bunuh diri aja. Terus iya, Itu maksudnya bukan karena perjodohan. perjodohan juga. Jadi Oh, gini, si beda. bapak gue tuh cerita sama mamanya sendiri. Mak, kalau gue misalnya, mak gue kan namanya Desi ya. Mak, kalau gue nggak bisa nikah sama Desi, gue mau bunuh diri aja. Terus akhirnya dari bapak gue, emaknya bapak gue tuh cerita, bilang sama emaknya mak gue, Desi anaknya jodohin aja lah sama anak kita. Akhirnya tuh deket-deketin tuh, akhirnya jodoh lah, akhirnya punya anak lah gue. Nah, itu Seneng nggak mereka? Nah, itu karena perjodohan itu kayaknya, karena salah satu alasan orang tua kita zaman dulu mungkin Supaya banyak cepat nikah gitu. iya dijodohkan gitu. Kalau sekarang kan enggak. Orang kalau nyari jodoh di mana? Di HP. HP, ya kan? Saya banyak Tinder ya, aplikasi. Swipe kanan swipe kiri. Iya. Gitu. Soalnya lebih banyak di aplikasi, lebih menarik. Cuman kalau datang ketemu langsung zong ya biasanya. Iya, sama mungkin coba tanya deh kakek nenek lu. Nah, alasan mereka nikah kenapa? Kakek nenek gue nikah alasannya waktu itu karena nggak tahu ya, gue nggak sempet cerita sama kakek nenek gue. Mungkin karena mereka pejuang kali. Karena Jualan. kalau kakek nenek gua alasannya, kakek gua kan pejuang ya, maksudnya pejuang kemerdekaan. Oh, gitar. Gitar. Gue kayak nggak diajak ngomong sini. Iya, gue lupa ada mereka di sini. Tapi gue lebih enak sama dia, tiktokannya silakan keluar di sini. Main ular mulu sih. Ya udah kebelet nikah, Bo. Jangan dimasukin ke situ dong. Oh, dari tadi kelihatan dimasukin gini terus deh ibu ini. Gila ya. Ini kan gue sama anaknya, gue kan jiwanya keibuan, jadi suka sayang sama Kayaknya banget. cocok kayak gitu baik. Iya, jadi kalau kakek nenek gue itu dia karena tentara, nggak mau misalkan ada apa-apa lah dia berjuang gitu, nggak mau mati dalam keadaan Single. single, makanya menikah lah dengan nenek gue gitu. Mungkin salah satu alasannya
Itu kalau sekarang kan alasan orang nikah sekarang apa sih kalau bukan karena udah mapan, udah cukup? MBA. Iya. Oh, iya. MBA. MBA apa? Tahu Apa? gua apaan MBA? Married by accident, artinya apa? Nggak tahu tuh. Jangan yang itu lah, to the point aja. Hamil duluan. Oh, hamil duluan. Nggak sempat ditarik. Oh gitu. Apanya? Ularnya. Biasanya orang hamil duluan itu gini. Biasanya otak laki-laki ya. Iya. Yang gue Kalau tahu rasa. otak laki-laki. Ya, Oh iya. Aduh. Terus. Nih, biasanya otak laki-laki itu gini. Laki-laki yang nakal gitu ya. Gue misalnya nih ceweknya tuh si A, cowoknya si B. Terus si B tuh berpikir gini, gue mau hamil, si B tuh demen sama si A tuh. Tapi takut si A nya tuh dimilikin sama orang, makanya dia bilang, Oh, dia hamilin dulu. gue hamilin dulu biar dia mau kawin sama gue. Gitu kali ya. Otak jahat gitu ya. Iya, udah lah, gue gombalin dia, akhirnya gue hamilin dia, terus Akhirnya udah hamil, nikah. pasti dia minta nikah sama gue, minta tanggung jawab sama gue, akhirnya gue bisa nikah sama dia. Seperti itu kali ya, Mbak. Enggak tahu, Mbak, kan kalian laki-laki, Mbak. Gue cuma baru tahu ada orang kayak gitu. Gue sih enggak ya, kalau gue mah tipikal yang berjuang, kalau gue suka ya gue. Iya, gue juga gitu sih. Gue juga perjuangin sih. kalau Perjuangin gua apa? suka. Perjuangin Pasangan. cintanya, pasangannya, ya gitu deh pokoknya. Gimana ya? Perjuangannya setengah matang. Telur kali setengah Tapi matang. mendoan. Waduh, enak tuh. Nah, tapi itu alasan-alasan kenapa memang kita sama orang tua kita memang kayaknya beda ini ya, beda kultur, beda masa gitu. Jadi mungkin orang tua lu aja yang coba deh diajak ngomong baik-baik aja. Iya Lu kali sih. orang tua lu nasihatin lu ngegas kali. Enggak sih, karena apa mungkin kan pasangan gue beda agama kali ya. Pasangan gue kan Kalau sekarang lu punya non pasangan? Muslim. Gue muslim, pasangan gue Kalau lu punya non-muslim. pasangan berarti. Punya dong, cuman gue belum memperkenalkan ke orang tua Soalnya gue. beda agama. Karena beda Pernah agama sih tadi. memperkenalkan pertama, kan pacar gue ada banyak tuh ya. Gue kenalin tuh. Iya kan gue cerita sama gue, mak gue punya pacar nih si ini, si Anu. Sebutin satu, namanya siapa? Janganlah inisialnya aja. Siapa? Si U lah gitu. Mak gue punya pacar nih si U gitu kan. Dia non muslim mak, dia gini-gini. Enggak setuju. Terus mak gue nggak setuju gitu. Menurut lu beda agama tuh sah apa enggak sih kalau nikah gitu? Agak sulit tuh. Belum nikah juga. Belum nikah juga. Nah, tapi gue juga pernah punya kok pasangan beda agama ya, tapi Tapi- emang Iya. itu sih susah ya. Kayaknya sebenarnya tuh sah-sah aja kali ya. Sebenarnya sah sih ya, karena ada Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999. Oke. Jadi ada undang-undang itu ternyata di Indonesia. Ada 60 hak sipil yang memang harga mati lah untuk didapatkan. Salah satunya adalah memilih pasangan. Jadi pemerintah itu sebenarnya nggak boleh intervensi sampai ke memilih pasangan. Jadi sebenarnya kalau lu pilih pasangan beda agama, ya secara administrasi sebenarnya boleh-boleh aja. Cuma mungkin agak sedikit ribet lah kali ya. Kita yang beda, yang sama agama aja ya. Misalkan gue juga muslim nih, gue orang Jawa, misalkan dapat orang Medan, Beda ras. beda-beda suku, itu beda aja kan suku. uangnya banyak yang keluar ya. Apalagi beda agama, lu udah nikah di masjid, terus harus nikah lagi di gereja gitu. Oh, berarti orang tua mikirnya simpel-simpel aja ya yang Nggak tahu gue kalau orang tua gue juga waktu gue punya pasangan beda agama, mungkin masa nanti apa sih anak lu ikutnya ke siapa, Iya mungkin sih. gitu kan. Tapi kalian tahu nggak sih ada badan yang membantu untuk pernikahan beda agama, namanya tuh ICRP. CRP tuh. apa tuh? Itu Jelasin dong. jadi badan yang membantu administrasi buat orang yang nikah beda agama. Nih di Indonesia nih. Di Indonesia. Udah ada. Gua nggak tahu nih. Gua juga baru tahu. Gue setahu gue kalau nikah beda agama, misalkan kita nikah nih, Bek. Nah. Kan kita beda agama ya. Tapi jealous loh. Lu panasnya gerah. Udah saya keluar aja. Setahu gue kita harus nikah di luar, kayak yang paling sering didengarkan kalau nggak Singapura, Belanda kan. Kalau mau nikah beda agama, syarat-syaratnya apa aja? Pastinya syaratnya lebih daripada yang biasanya dong. Perlu restu dari orang tua pastinya. Iya. Iya kan, restu dari Iya orang tua sih. kan. Sulit Iya, itu harus- harus orang tua itu. Kita ngerayu hati orang tua tuh lumayan susah-susah gampang ya. Ya, apalagi untuk persoalan menikah, kayak gue pengen nikah sama pasangan gue beda agama dan orang tua kita harus merestui itu salah satu perjuangan Iya, banget kan perjuangan. buat memperjuangkan itu dan Tapi kita harus bisa lah. meyakinkan orang tua dengan yakin.
Terus diperlukan juga nikahnya berarti 2 kali gitu, misalkan di masjid sama di gereja. Berarti misalnya pagi nih, gue nikah pakai kemben. Kok kemben? Konde. Kenapa kamu? Ya maksudnya gue nyeritain pasangan gue, bukan gue. Pasangan lo agama apa? Kristen. Kristen. Nah. Berarti mungkin pakai ini ya, dress kali ya. Iya, Pakai ini dress ulala, panjang menjuntai cowok. Tolong kayak gini-gini satu episode aja ya, kalau Mbak juga bisa ikut ini. Oh nggak apa-apa lah. Biar gampangnya paginya itu sejam di gereja, sejam di masjid mungkin. Iya, bisa jadi ya. Bisa Malamnya resepsi gitu. Tapi pasti diatur. lebih mahal tuh. Ya kan? Dipepetin dalam satu Ya hari. kalau cinta mah mahal juga di ini Bener, ya. yang penting menyatu ya. Penting nyatu, yang penting di sih mahal, terus saling cinta nyaman. Oke jadi. Jadi apapun Ember kas. bisa. Ya udah langsung kenalin lah ke orang tua. Ntar gue masih belum siap. Nunggu apa lagi sih kira-kira? Nunggu duit. Sekarang kan nikah juga butuh duit. Iya benar. Mumpung pandemi loh. Oh Iya iya. makanya itu pandemi itu duit lagi nyari susah itu dicari. Terus susah cari duit. Duit itu susah Berapa sih? dicari. Berapa kira-kira lu butuh duit berapa? Dia mau bayarin nih. Mau bayarin Beb? Ya enggak, kita biar tahu aja lu kisarannya berapa. Kisaran ya kalau kisaran kita pengen banyak ya. Sekitar 2 atau 1 miliar lah, 1 miliar atau 2 miliar cukup saya. Itu buat nikah doang. Iya. Itu buat nikah kan kita pesta. Nah ini, nikah tuh sebenarnya murah, yang mahal gengsinya. Nah bener. Gue gak gengsi. Gue gak gengsi. Iya Cuman bener gua kan? pengen- udah nikah sebelum Sebenarnya nikah aja. yang harus dipikirkan itu adalah kehidupan pasca menikah loh. Iya. Oh iya maksud gue Pestanya tuh nggak itu. gede-gedean. Pesta lu gede, habis itu lu tinggal ngontrak utang sana sini sama aja bohong. Iya. Ceritanya maksud gue kan makanya gue gak mau nikah dulu, gue gak mau ngutang. Oh, duitnya. jadi lu mau nyari Gua duit pengen 1 nyari M buat 1 M. nikah. Zaman sekarang itu nikah banyak yang murah, 20-25 juta tuh bisa Dia mau 1 nikah. M. Gak apa-apa. Lu mau ngundang siapa? Menteri? Enggak, gue mau ngundang temen-temen gue yang lain banyak. Siapa? Temen gue banyak banget. Gue diundang nggak? Diundang lah, lu kan temen Itu gue. 20 master chef itu. Lebih. 20 besar Masterchef lu undang nggak? 20 besar masa gue undang. Oke, semua yang kenal gue yang pura-pura kenal gue juga gue undang. Baik banget dia. Baik banget. Suka charity kayaknya dia. Kayak misalnya gini, gue sebar undangan di Instagram lo ya, atau di sosmed lo. Terus udah gitu, Pep, nih undang teman-teman lo yang ada di Instagram lo. Oh gitu. Gitu. Teman-teman gue juga diundang yang lu nggak kenal. Nggak kenal apa-apa, yang penting dia tahu, Pep, Muslim nikah nih. Oh. Siapapun boleh datang, Oke, oke, gitu. gitu. Oke, oke. Berarti kalau Berarti lu juga diundang nih. Diundang. Berarti kalau misalkan nanti lu nikah, adik-adik pejuang kanker yang kami dampingi juga bisa datang. Boleh datang dong, jangan sedih, datang aja. Karena Semua disiapkan. yang penting doanya ya. Iya. Yang penting doanya. Jadi meriah ya, ada Dava di sini ya. Meriah banget, bukan lagi. Biasanya tujuh garing hati. ya. Ini Biasanya kemarin. garing ya, maksudnya netizen ngasih komen-komen yang gak enak-enak. Jangan dong, nanti aku cubit. Mending donasi aja ya. Donasi 1000, 2000, nggak apa-apa. Minimal berapa donasinya? Nggak ada Oh, minimal nggak ada. Ya donasi. udah, nggak apa-apa 1000, 2000 yang penting ada donasinya. Tapi thank you Dava udah main-main ke kosan Oh, Raka dan iya. Beta, cerita-cerita. Iya. Semoga udah gak sedih lagi ya. Semoga nggak sedih lagi lah ya, ada solusi di sini loh. Iya. Iya, Ternyata ya bisa kan? beda agama ya. Bisa, nikah. makanya gue dari kemarin tuh bingung banget, makanya gue cerita ke siapa ya? Gue sih, udahlah sebeka aja, gue cerita gue telepon kan tadi. Beka, lu kosong nggak di rumah? Yaudah, akhirnya gue cinta kesini deh. Iya, memang Makasih ya Beka. Tempat yang tepat. Iya, memang ini tempat penyelesaian masalah Iya. gitu. Masalah kami nggak terurus, yang penting orang kami urusin masalahnya. Iya. Kalian yang punya masalah datang aja. Ya tinggal kolom komentar kalau misalkan ada masalah nanti kami Iya. pecahkan di sini. Itu kalian kami yang lain. Iya, tinggal kita cerita aja ya, kita siap mendengarkan Iya, cerita karena kita mau menghindari masalah kita berdua, jadi Betul. kita urusin masalah orang aja. Nah, tapi kalau masalah kami hindari, yang penting teman-teman jangan hindari AdSense-nya. Iya. Gitu. Teman-teman iklannya jangan di skip karena itu akan jadi pemasukan buat Yayasan Pita Kuning, buat adik-adik kanker yang kami dampingi di Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia. Terima kasih Dava udah main-main you, ke sini. Dava. Oh iya, thank you. Sering-sering ya. Sering-sering, gue sering banget main kesini. Nyaman nih anaknya masih tidur. Iya. Oke, thank you semuanya. Thank you semuanya. Bye-bye.